Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Grid Auto. Yes, di Gias 2023 kemarin, Neta akhirnya hadir di Indonesia. Yang sempat diisukan sama SMK, ternyata hadir sendiri di Gias 2023. Kehadiran Neta itu cukup mengejutkan ya, dengan Neta V. Nah, Neta V ini mengejutkan kenapa? Karena dia memecahkan barrier antara mobil listrik kecil dan mobil listrik besar. Jadi kalau mobil listrik kecil tuh kayak REV, Ceres E1 itu yang harganya sampai 300 juta. Sementara yang besar tuh kayak Ioniq 5, Ioniq 6 itu harganya 600, 700, sampai bahkan 1 miliar ke atas. Neta V teman-teman, itu harganya 379 juta. Ada di tengah-tengah antara REV dengan Ioniq 5. Tapi seperti apa sih Neta V dan seoke apa ya Neta V? Ikuti terus videonya ya. Kita mulai dari tampilannya dulu teman-teman, dan ada 5 hal yang langsung saya notice dari Neta. Tapi sebelum saya bahas, perlu disebutkan mobil listrik itu bisa didesain sekreatif atau seekspresif mungkin ya, karena dia tidak harus mengikuti packaging yang mirip-mirip dengan mobil biasa ya. Karena mobil biasa itu kan ada mesin, ada transmisi, ada penggerak yang konvensional. Sementara di mobil listrik itu ada baterai, ada motor dan transmisi yang cukup kompak, jadi bisa dibuat sekreatif mungkin. Ini kelihatan hal pertama adalah desainnya yang aerodinamis di depan. Dia nggak ada grill yang bener-bener kayak grill ya. Dia polos aja. Jadi di depannya itu bener-bener membulat. Kecuali di bagian bawah itu ada air dam. Nah itu untuk airflow ya ke pendingin. Dan di sini cupnya bisa dibuka. Kalau misalnya dibuka ya nggak ada apa-apa sih. Cuma beberapa komponen yang misalnya buat diisi ya. Dan selanjutnya kita ke samping teman-teman. Di bagian samping, yang paling unik adalah ini. Ini sebenarnya adalah port pengecasan, tapi di bagian sini ini nggak bisa dibuka. Karena port pengecasannya di sebelah sana. Jadi ada di sebelah kiri ya teman-teman, yang sebelah kanan ini mati ya. Di samping juga ini kelihatan dia greenhouse-nya ini agak tinggi. Sebenarnya kalau ngelihat dari secara keseluruhan, dia kayak hatchback biasa aja. Tapi asumsi saya kenapa dia dibuat tinggi ini adalah memberikan ruang kepala yang lebih oke. Nanti kita akan cek langsung. Itu kedua. Dan yang ketiga adalah ini teman-teman, masih di samping. Ini adalah tombol satu-satunya untuk membuka pintu di luar, karena di pintu yang lainnya itu nggak ada ya. Dan kuncinya itu seperti ini, fidget spinner. Bisa diputer-puter. Bisa, ini ada lock, unlock, dan buka bagasi. Ya standar sih, cuma yang bikin dia unik adalah fidget spinnernya itu. Udah gitu, Neta V dia udah dilengkapi dengan pelek 16 inci alloy ya, warnanya abu-abu. Ya ini aja sih, polos aja sih. Dan di belakangnya ini melandai, mengikuti tema aerodinamisnya. Ini memang membuat si Neta V ini cukup unik, karena mobil ini nggak terlalu gede. Tapi ngelihat atapnya tuh jadi kelihatan pipih gitu. Dan kalau ngelihat dari samping, dari depan ke sampingnya itu agak ceking sedikit. Tapi ini yang membuatnya cukup unik. Lalu di bagian belakang, ini lampu remnya bentuknya T. Sebenarnya yang nyala cuma bagian sini sama bagian sini aja, ini nggak terlalu nyala. Dan ini juga ada beberapa lampu tambahan ya. Dan kalau ngeliat dari belakangnya ini ya biasa aja sih. Nggak ada chrome, bahkan cuma logo Netanya aja yang chrome. Itu sih. Dan yang terakhir adalah warnanya. Ini warnanya pink teman-teman. Jadi Neta itu hadir dengan warna-warna yang menurut saya tuh di mata sangat menarik. Dan warna pink ini namanya Sakura Pink, tapi saya nyebutnya Pink Patrick. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya teman-teman, dan oh masih dikunci. Kita buka dulu dengan kunci fidget spinner ini.
Nah, sebenarnya kalau dari bagasi dia cukup luas ya untuk bawa barang. Bisa bawa koper, bisa bawa barang yang lebih tinggi ya karena dia hatchback. Lalu di bawahnya ada kit buat mengecas. Ini ada kabelnya, ada tire sealer. Dia nggak ada ban serep ya sayangnya ya. Karena ban serep tuh nambah beban, dan of course beban itu justru malah merusak efisiensi energinya. Tapi ada tire sealer itu udah oke. Dari segi pelipatan jok sebenarnya ini bisa dilipat ya jok belakangnya. Cuma dia satu bukan 60-40, jadi begini. Dan dia nggak full flat. Sayang banget ya kalau misalnya dia full flat, bisa bawa barang yang lebih rata gitu. Ini agak naik sedikit. Sekarang kita masuk ke dalam, yuk. Sekarang kita masuk ke interiornya teman-teman, dan saya mulai dari belakang. Kenapa? Tadi saya bilang bahwa Netave desainnya itu mengedepankan ruang kabin. Nah, ini kelihatan headroomnya itu 4 jari. Jadi meskipun atapnya itu agak melandai ke belakang ya, ini masih memberikan ruang kepala yang cukup. Dan kalau misalnya kita ngelihat nih, ruang antara headrest sama ininya nih, sama atapnya tuh, itu lumayan tuh. Jadi kalau di depan tuh ada dapat headroom yang oke ya. Tapi untuk legroom ya biasa aja sih. Ini udah saya set ke ketinggian saya 165 cm, dan yes, saya 165 cm. Dia cuma dapat 5 jari. 5 jari aja. Jadi ya nggak lega-lega banget ya kalau di belakang. Pun juga nggak terlalu akomodatif untuk barang kecil ya. Jadi ruangnya cuma di sini doang. Di pintu itu nggak ada cup holder, di tengah juga nggak ada cup holder. Seenggaknya dapat pocket, udah gitu udah dapat seat belt 3 titik di ketiganya, dan juga ISOFIX. Jadi udah aman. Sekarang kita pindah ke depan karena di depan itu banyak quirks dan featuresnya. Yuk. Nah, ini kita masuk ke bagian depan teman-teman, dan memang quirks dan features kalau boleh nge-quote dari reviewer luar ya, ini banyak banget di Netave ya. Pertama, ini dashboardnya nih simple banget dan didesain pipih ya, karena nggak ada tombol sama sekali, jadi bisa dibuat nih ventilasinya tuh jadi panjang banget. Kemana tombolnya? Semua yang fitur-fitur yang memerlukan tombol itu diintegrasikan ke head unit segede gaban ini, 14,6 inci. Dia dioperasikan mirip-mirip seperti HP ya. Ini ada notifikasi kalau di HP ya, tapi ini ada settingan untuk WiFi, ada Bluetooth, lalu ada low speed alarm, lalu ada electric parking brake, dan juga brake auto hold. Lalu ada juga interconnection, dia udah dapat WebLink ya, cuma sayang bukan Apple CarPlay Android Auto. Vehicle setting, nah ini ada state of charge ya, ada buat charging, ada schedule untuk charging ya, tapi yang paling krusial menghilang di sini adalah tuas lampu. Jadi tuas lampunya itu pindah ke head unit. Jadi di bagian bawahnya ada menu. Nah, ini menunya ini udah mengintegrasikan nih lampu. Ini ada pilihannya, ada off atau nyala low beam, auto. Lalu ada headlight adjusternya. Dan itu udah terintegrasi juga dengan ada settingan untuk power off dan juga energy recycle intensity atau regen. Kadang saya agak terfrustasi dengan semua fitur yang ada di head unit ini ya. Kadang-kadang saya harus mencarinya gitu loh, apalagi untuk nyalain lampu. Tapi yang paling saya apresiasi adalah bagaimana ini visibilitasnya bagus ya. Setirnya flat top dan flat bottom, jadi visibilitasnya lebih oke. Dan gitu instrumen digitalnya juga rata ya dengan dashboard, jadi nggak terlalu obstruktif. Cuma masalahnya adalah tuas transmisi sama tuas sein. Ini kebalik nih kalau misalnya teman-teman punya mobil Jepang ya, tuas seinnya itu di kanan. Ini tuas seinnya kayak di mobil Eropa di kiri. Nah, kalau misalnya salah, ini karena kan suka dimain-mainin kan. Nah, kalau salah sebenarnya nggak apa-apa.
Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak nginjek rem nih, dia nggak akan masuk gigi. Nih, misalnya nih, saya ini masuk ke R, ini saya masukin ke P dulu. Nah, kalau misalnya saya nggak nginjek rem, dia nggak masuk ke gigi. Cuma balik lagi, dengan nggak adanya tombol di dashboard ataupun di tuas transmisinya yang berbeda ini nih, itu membuat Netave itu harus pembiasaan sih, harus dibiasakan lagi. Dan satu lagi yang menurut saya oke di bagian depan adalah akomodasi barang-barang kecil ya. Dan di sini ada kompresor saya, dan kompresor saya tuh masuk di cup holder di sini. Cup holder di sini ada 2. Dan gitu ada ruang lagi di sini, gede banget. Lalu di bawah konsol ini ada ruang lagi yang cukup tinggi untuk memasukkan kompresor saya. Lalu ada tempat buat HP, ada tempat buat kartu di sebelah kanan saya. Ya oke banget di bagian depan Netave. Buat teman-teman yang pengen tahu fiturnya apa aja, bisa cek di sini. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih seperti apa performa dan rasa berkendaranya Netave. Langsung aja kita coba. Yuk. Yes, teman-teman, saya sudah berada di balik kemudi Netave dan teman-teman mungkin ada yang udah nanya nih seperti apa performa dan rasa berkendaranya. Tapi sebelum saya bahas, perlu disebutkan dulu nih starting procedure dari Netave. Jadi seperti yang saya bahas di dashboardnya yang minim tombol, dia juga nggak punya tombol start stop ataupun kunci konvensional seperti Citroen C3 ya. Dia punya remote kunci dan untuk pengoperasiannya itu cukup buka kunci dan buka pintu. Setelah itu mobilnya langsung nyala. Gampang banget nggak tuh? Dan teman-teman nggak perlu nginjek rem dulu baru nyala ya, tapi bener-bener langsung nyala. Jadi untuk mau mulai, untuk mau maju gitu ya, tinggal injek rem lalu pindahin transmisi ke D atau ke R kalau misalnya parkirnya itu keluarnya mundur ya. Jadi ya gampang banget gitu. Tapi Neta itu kasih 3 pilihan cara starting prosedurnya. Yang pertama itu normal yang tadi ya. Yang kedua itu adalah beginner. Nah, beginner ini ditujukan untuk teman-teman yang punya anak yang baru punya SIM. Jadi mobil itu tetap mati kalau seatbeltnya ini belum dipakai. Jadi buka pintu, duduk, seatbelt dipakai, dia langsung nyala dan bisa jalan. Lalu yang ketiga adalah statik. Nah, statik ini digunakan ketika teman-teman bawa mobil ini ke pameran. Ya biasanya sih dealer bawa ke pameran dan mau mobilnya nyala, dia di set ke statik. Nah, itu mobilnya nyala tapi dia nggak bisa jalan. Aman kan? Nah, bagaimana dengan performanya? Netave itu punya motor listrik bertenaga 94 dk dan bertorsi 150 Nm. Yang kalau disamakan dengan mesin sih nggak terlalu bertenaga ya. Tapi motor listrik itu berbeda dari mesin. Torsi 150 Nm-nya itu tersedia ketika teman-teman nginjek gas. Jadi jadi rasanya langsung gitu, jadi nggak ada ngakok-ngakok dulu, berasa-rasi lewat transmisi dan lewat kopel, nggak, ini langsung Oke, dia punya transmisi single speed induction gear yang menurutku enak banget ya jadinya ya. Bagaimana soal akselerasinya? Setelah saya tes, Netave mencatatkan angka 0 ke 100 km/jam dalam waktu 10 detik. Itu lebih kenceng daripada kebanyakan MPV yang pernah kita tes. Bahkan semua MPV yang pernah kita tes yang 1500 cc dan juga dari kebanyakan mobil yang harganya ada di sekitarnya Netave 379 juta, kecuali Omoda 5 ya. Omoda 5 itu 9,4 detik. Tapi ini 10 detik tuh udah bagus banget ya, udah mantap gitu. Dan untuk misalnya nih lagi kecepatan pelan gitu ya di perkotaan, dia juga berasa dengan sigap karena
0 ke 50 km per jamnya itu tuntas dalam waktu 3,7 detik. Di media luar itu bilangnya 3,9, tapi kita coba bisa 3,7 detik. Wow, gesit nih ketika di perkotaan. Lalu untuk konsumsi energi listrik, Netave di rute dalam kota dengan kecepatan 22 km per jam ya, dia mencatatkan angka 8,4 km per kWh. Cukup oke. Lalu untuk di rute tol dengan kecepatan rata-rata yang lebih tinggi 90 km per jam, dia mencatatkan angka 7,6 km per kWh. Itu juga cukup oke ya. Tapi kita nggak bisa menyamakan antara mobil listrik dengan mobil biasa. Kenapa? Karena mobil listrik itu dengan ukuran kWh itu berbeda dari mobil biasa yang ukurannya itu kilometer per liter. 1 liter BBM itu sama dengan 9 kWh. Itu yang saya baca-baca ya. Jadi dengan baterai yang sebesar 40,7 kWh di Netave, dia punya energi yang setara dengan 4,5 atau 5 liter BBM. Tapi bisa menempuh jarak tempuh yang kita kalkulasi dari rute dalam kota dan rute tol itu dari 310 sampai 340-an kilometer. Very good. Tapi dari CLTC ya, dari siklus testingnya Tiongkok, dia bisa mengcover 401 km. Dari NETSI dia 384 km, tapi yang kita tes itu antara 310 sampai 340-an. Itu yang dari kita tes. Verdict dari performa, Netave dari segi konsumsi listrik dia oke. Tapi yang lebih oke adalah akselerasinya yang gesit banget tuh. Dan asik lagi. Nah, tadi kita udah bahas performanya, sekarang kita bahas rasa berkendara Netave. Ini yang perlu saya apresiasi pertama adalah akselerasinya yang cukup lugas ya. Asik banget. Tapi itu dalam mode normal. Ini sekarang kita udah dalam mode normal ya. Dan teman-teman bisa masukin Netave, ngesetting Netave dalam mode athletic. Nah, mode athletic itu sejatinya seperti sport mode ya di mobil lain, tapi dengan perbedaan. Yang pertama, settingannya ada di head unit. Yang kedua, dia nggak cuma membuat akselerasi Netave itu lebih cepat, tapi juga mengunlock beberapa kecepatannya Netave. Kalau di mode normal dia cuma bisa sampai 110 aja. Di mode S atau di mode athletic itu dia bisa sampai 125 km per jam. Jadinya makin asik. Dan nggak cuma atletik, ada juga e-pedal ya. Jadi dia ada mode yang sejatinya mempermudah pengoperasian Netave. Jadi cuma tinggal ngegas ngerem doang ya. Tapi pakai pedal gas. Ngegas ngerem doang pakai pedal gas. Ini mempermudah kalau misalnya nih teman-teman di depan ada traffic nih dan nggak mau sambil gas rem gitu, capek kan. Jadi tinggal lepas gas aja, dia ngerem sendiri. Kalau mau gas tinggal ngegas. Hal kedua yang mau saya apresiasi dari Netave ini adalah bantingan suspensinya yang empuk. Ini memang rasanya empuk banget ya. Joknya empuk, suspensinya empuk, tapi kadang keempukan Netave itu membuat dia agak serem di tol. Di Indonesia tolnya itu terkenal dengan bumpy, bahkan banyak bump juga di belokan. Itu kalau kita ketemu tikungan dan kecepatannya itu agak kenceng ya, rasanya tuh jadi apa ya, jadi serem banget gitu. Kita harus pegang setirnya tuh hati-hati, harus sedikit lebih berhati-hati ketika berbelok kencang. Tapi kalau di perkotaan ya, ini ketemu traffic, terus
jalannya pelan, di kecepatan biasa aja, atau lagi bawa nyantai gitu ya, ya sebenarnya oke sih. Dia sebenarnya oke. Lalu dari handlingnya ya biasa aja. Nggak ada yang menarik banget dari handlingnya Netave ya, kecuali tadi suspensinya yang terlalu empuk. Lalu dari kegesitan ya biasa aja. Kalau misalnya di jalan tol memang dia bukan mobil yang asik untuk diajak menikung, tapi kalau di perkotaan seperti ini, jalannya pelan, nyantai gitu ya, ya enak banget. Ini ada satu lagi yang perlu saya sebutkan, yaitu regen. Nah, di sini ada 3 mode regen ya. Jadi regenerative system itu untuk mengcapture energi ketika kita lagi berdeselerasi, dan ada 3 mode kekuatan. 1 itu paling rendah dan 3 itu yang paling tinggi. Ketika di mode paling tinggi itu rasa engine brakingnya itu cukup kuat, dan mungkin kadang teman-teman akan ngerasa ini kok engine brakingnya gimana gitu ya, kayak kenceng banget gitu. Tapi itu mobil listrik ya. Memang mobil listrik itu ada satu sisi dimana dia bisa nge-capture energi kembali. Ditambah dengan e-pedal, rasa regen itu akan jadi semakin kuat karena dia ada mode pengereman juga ya, aktif sedikit-sedikit gitu. Tapi ini yang perlu saya tekankan di satu fitur Netave, dia punya cruise control. Nah, ketika cruise control itu aktif dan regen itu ada di 2 atau 3, itu rasanya jadi itu aduh, kadang membuat kita agak kurang nyaman gitu ya, kecuali ketika bertemu di tanjakan. Kalau di tanjakan dia akan ngegas terus tapi dikit-dikit. Cuma kalau dia ngeset di kecepatan tertentu gitu ya, dan dia tuh cukup pelan, jadi rasanya gitu, agak kikuk gitu jadinya. Terakhir dari ulasan rasa berkendara ini adalah seperti apa sih fiturnya kalau misalnya kita lagi kesepian gitu ya di jalan gitu kan. Dia punya banyak hal ya, kecuali driver assist yang canggih ya, ADAS dia nggak punya. Dia cuma punya driver assist standar aja kayak hill descent control, lalu ada electronic stability program. Tapi ya ketika kita jalan dan kita butuh entertainment gitu ya, yang disuguhkan oleh Netave itu cuma Weblink yang mirip dengan punya R3 Hybrid Carbit-Link. Dia menurutku oke banget malah, karena dia memberikan tampilan yang cukup familiar. Cuma dia bukan Android Auto atau Apple CarPlay. Kalau Android Auto dan Apple CarPlay itu udah terintegrasi semua aplikasinya, jadi di dalam headphone itu sama kayak kita pakai HP aja gitu. Cuma kalau Carbit-Link itu sama seperti mirroring aja, jadi kayak ya begitu aja. Nah, sekarang kita ada di akhir ulasannya teman-teman, dan suasana perkotaan Netave itu cukup asik ya. Akselerasinya terasa langsung berkat tenaga listriknya yang cukup bertenaga. Dan gitu dari kegesitan misalnya ke belok-belok di perumahan gitu ya, itu lumayan oke. Tapi ada ya satu hal yang perlu saya tekankan. Neta itu berkarakter nyaman, bahkan terlalu nyaman sih. Suspensinya empuk, joknya empuk, dan kadang-kadang kalau dibelokkan karena suspensinya empuk itu rasanya tuh agak serem gitu ketika berbelok kencang. Ya memang bukan mobil yang sporty sih, tapi untuk harian nih oke banget. Apalagi dengan harga 379 juta, teman-teman udah punya mobil listrik yang lebih besar, lebih akomodatif ya dari mobil listrik kecil. Dan gitu udah dapat 4 pintu lagi kan, jadi keluar masuk anak tuh lebih oke. Plus teman-teman juga nggak perlu takut dengan jarak tempuh ya, karena dengan jarak tempuh klaim 401 km itu cukup oke. Dan dari pengetesan kita, dari segi efisiensi listriknya juga cukup oke. Itu aja dari saya, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya ya.